Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta para sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Rani Fauzi dari kelas S1 Akuntansi Sake 005 ingin membawakan materi mengenai ijtihad. Ada yang tahu nggak sih ijtihad itu apa? Ijtihad adalah pengerahan segenap daya upaya untuk menemukan hukum sesuatu secara rinci. Hal ini diupayakan oleh para ulama untuk menjawab segala persoalan yang muncul ketika dalam sumber utama agama Islam tidak ditemukan dalil atau ketentuan hukum yang jelas. Misalnya, seperti penetapan 1 Syawal dan 1 Ramadan. Saat ini kita melakukan ijtihad, yaitu gimana caranya kita bisa tahu 1 Syawal itu bagaimana dan 1 Ramadan bagaimana, dengan cara metode hilal, yaitu melihat hilal, atau juga dengan seperti proses bayi tabung yang saat dahulu zaman Rasulullah itu nggak ada bayi tabung, tapi di zaman ini tuh ada bayi tabung. Nah, bagaimana kita tahu bahwa proses bayi tabung itu dihalalkan atau diharamkan di dalam Islam? Makanya dilakukan ijtihad oleh para ulama bahwa bayi tabung itu diperbolehkan, dengan catatan bahwa yang melakukan bayi tabung itu merupakan sepasang suami istri yang sah menurut agama. Nah, selanjutnya ajaran Islam merupakan agama yang relevan sepanjang zaman. Namun, tidak semua kejadian atau peristiwa termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itulah dibutuhkan ijtihad untuk memecahkan masalah umat Islam. Macam-macam ijtihad. Secara garis besarnya, ijtihad dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada ijtihad fardhi, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tidak ada keterangan bahwa mujtahid lain menyetujui dalam suatu perkara. Ijtihad semacam ini yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz ketika Rasul mengutusnya untuk menjadi qadhi di Yaman. Sesuai pula ijtihad yang pernah dilakukan Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Syuraih. Umar dengan tegas mengatakan kepada Syuraih, "Apa-apa yang belum jelas bagimu di dalam as-sunnah, maka berijtihadlah padanya dengan menggunakan daya pikirmu." Umar berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Kenalilah penyerupaan dan tamsilan dan kiaskanlah segala urusan sesudah itu." Yang kedua, ada ijtihad jama'i, yaitu suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. Ijtihad semacam ini yang dimaksud oleh hadis Ali ketika menanyakan kepada Rasul tentang urusan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika itu Nabi bersabda, "Kumpulkanlah untuk menghadapi masalah itu orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang mukmin, dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawarahkan di antara kamu, dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat orang seorang." Di samping itu, Umar bin Khattab juga pernah berkata kepada Syuraih, "Dan bermusyawarahlah, bertukar pikiran dengan orang-orang yang soleh." Nah, jadi ijtihad itu memang dianjurkan oleh Nabi dari zaman dahulu.
dan ada sampai zaman sekarang untuk melengkapi hukum-hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran itu belum lengkap, tetapi mungkin ada persoalan lain yang seperti bayi tabung dan lain sebagainya yang tidak termuat di zaman dahulu, dan memutuskan bahwa hal itu diperbolehkan atau enggak sih, hal itu dibolehkan enggak sih di Islam. Nah, ini dilakukan ijtihad oleh para ulama. Nah, gimana sih syarat-syarat supaya kita bisa berijtihad? Yang pertama, yaitu mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya, sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan kata-katanya. Hal ini karena objek pertama bagi orang yang berijtihad ialah pemahaman terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab, sehingga ia dapat menetapkan aturan-aturan bahasa dalam pengambilan hukum darinya. Yang kedua adalah mengetahui Al-Quran. Dalam hal ini adalah hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran beserta ayat-ayatnya, dan mengetahui cara pengambilan hukum dari ayat tersebut, sehingga apabila terjadi suatu peristiwa ia dapat menunjuk ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berbahasa. Syarat itu pun sangat diperlukan untuk mengetahui sebab-sebab turunnya suatu ayat serta riwayat-riwayat yang berhubungan dengan permintaan. Yang ketiga adalah mengetahui hadis-hadis Nabi SAW, yaitu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah, sehingga ia dapat mendatangkan hadis-hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya. Yang keempat adalah mengetahui segi-segi pemakaian qiyas seperti ilat dan hikmah, penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang ada nasnya dan yang tidak ada nasnya. Yang kelima, mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan. Kadang-kadang dalam suatu persoalan terdapat beberapa ketentuan yang berlawanan. Nah, segitu saja ringkasan bahasa tentang ijtihad dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.